ibunya secara resmi melaporkan sebuah kasus yang mencuat terkait tindakan tak senonoh yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap keponakannya, Farhad Abbas kini kembali menunjukkan komitmennya untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Dalam pertemuan yang digelar dengan ibu dari korban, Farhad yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa ia akan terus berjuang untuk keadilan bagi korban tanpa mengenal kompromi. Farhad menyampaikan bahwa meskipun kasus ini sudah menimbulkan banyak sorotan publik, ia tetap berkomitmen untuk menuntaskan seluruh rangkaian hukum yang ada. Tim hukum Farhad Abbas juga memberikan pernyataan yang menguatkan tekad mereka untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Mereka menegaskan bahwa laporan yang telah diajukan kini sudah memasuki tahap visum terhadap korban. Visum ini merupakan langkah penting untuk membuktikan adanya tindak kekerasan atau pelecehan dan dilakukan untuk memenuhi bukti yang sah dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sudah jatuh ketimpa tangga di mana sudah anaknya pamannya oleh kakeknya sendiri, dan dalam proses laporan sudah divisum dan sudah diolah kehadiran di hotel tersebut, dan pihak polisi kooperatif bisa membantu terungkapnya paksaan oleh kakek kepada cucu sendiri. Kejadiannya dari tahun 2019 sampai 2022, yang mana waktu itu anak itu didirikan sekolah di SMK di Kota Bogor, yang mana harusnya amanah ini disampaikan untuk menjaga masa depan anak ini, tapi ternyata oleh kakeknya sendiri. Nah, oleh karena itu nanti dijelaskan oleh ibunya, saya hanya diminta tolong sebagai pembela kaum lemah. Nah, dan mereka tadi pagi sudah bertemu dengan pihak hotel. Nah, dengan bagaimana penggalian tentang CCTV maupun tentang kehadiran atau betul pada tanggal 21 September ya? Desember 2021 itu ada perbuatan terjadi di sebuah hotel di Kota Bogor. Sebelumnya ya memang Mega tutupi dulu. Dia nggak mau cerita sama saya. Lama-kelamaan karena mungkin dia sudah stres, sudah bagaimana, akhirnya dia baru cerita. Jadi saya mau berusaha ketemu dengan tersangka, tetapi tersangka tidak pernah mau sekali ketemu dengan saya. Sampai saya pergi ke kampung juga di Makassar, di Nrekang, karena kakaknya tersangka itu pada waktu itu menjabat sebagai bupati. Pak dan Pak pun bilang akan menyelesaikan, tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian juga. Mungkin karena saya orang lemah, saya orang tidak punya apa-apa. Laporan sudah diterima, terus sedang BAP untuk korban sendiri masih menunggu visum. Sudah visum pun sudah, hasil visum mungkin sekitar 1-2 hari ini. Dan tadi pagi kami habis meeting dengan pihak hotel di mana tempat terjadinya ya pertama kali pelakuan itu tersebut. Kami minta data karena kan di sini korban sendiri minim bukti. Cuma ada bukti satu, yaitu di hotel tersebut. Di hotel tersebut itu yang akan mengungkap kebenaran kalau mereka pernah check-in di situ di awal pertama kali pelaku ini melakukan ruda paksa terhadap korban. Mega merasa bahwa dia kan menyekolahkan Mega, jadi Mega merasa bahwa dia menganggap itu bapaknya Mega. Jadi tidak ada curiga? Tidak ada curiga. Kadang Mega disuruh cium dulu pipinya Om, diciumlah sama Mega. Karena Mega berharap, ya ini seperti bapak saya, karena bapaknya Mega kan tinggal di Makassar. Setelah melihat kondisi anaknya yang terus menderita akibat trauma yang dialami, ibu korban tidak bisa lagi menahan amarah dan kesedihannya. Dengan perasaan yang hancur, ia mengungkapkan kepada publik bahwa dirinya telah menutup pintu maaf untuk sang pelaku. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut bukan hanya merusak masa depan anaknya secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan psikis sang anak yang kini harus menghadapi dampak jangka panjang dari kekerasan yang dialaminya. Wah, amat sangat trauma, apalagi bapaknya baru meninggal juga kemarin. Amat sangat trauma anak saya.
Murung apa tidak mau keluar rumah? Trauma psikisnya sudah rusak anak saya. Mentalnya sudah rusak. Tante sendiri kan sudah melaporkan ya? Ya, Nah, apa keinginan Tante? saya ingin tanggung jawab dia. Anak saya bukan anak orang yang diambil dari pinggir jalan, baru kamu main buang saja, begitu saja. Saya mau dia di penjara. Saya mau dia di penjara, Kalau ada dihukum permohonan- seberat-beratnya. Kalau ada permohonan maaf dari bersangkutan, Saya tidak mau, ada. tidak ada. Saya terlalu sakit hati. Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Yang saya punya aja anak-anak saya. Oh, berarti dari kejadian sampai saat ini nggak ada inisiatif? Tidak ada inisiatifnya. Saya mau ketemu, mau bicarakan dia baik-baik dengan dia. Karena saya merasa dia om saya, tidak ada sama sekali. Ya, alasan barusan kan dilaporkan karena dulu pernah mengutus laporan ke pengacara, tapi pengacaranya disuap ya. Ya, dibayar. Dibayar, akhirnya mundur. Mundur. Kemudian pernah satu kali lagi datang menuntut pertanggungjawabannya, ternyata dibohong-bohongi. Dijanjikan akan dikasih rumah, dikasih mobil, dan lain sebagainya. Tapi tolong mengaku itu adalah fitnah, itu tidak benar. Dibuatlah video. Itu pun diingkari. Jadi ini sudah segala macam, tapi mereka masih saja mempermalukan dan menganggap mereka adalah orang yang tidak punya kemampuan daya untuk membuat atau menegakkan hukum, mencapai keadilan itu. Oleh karena itu ibunya nanti yang menjelaskan sendiri.